Siapa sih yang nggak tahu Ultramilk? Pasti kalian sering lihat kan produk ini di mana-mana. Tapi kalian tahu nggak kalau Ultramilk diproduksi oleh PT Ultra Jaya loh? PT Ultra Jaya itu perusahaan yang kayak gimana sih? Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, PT Ultra Jaya adalah perusahaan minuman terkemuka di Indonesia yang sudah sangat familiar di masyarakat. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor produsen susu cair segar, minuman ringan, dan minuman kesehatan yang diproduksi dengan teknologi UHT. Ultra Jaya nggak cuma dikenal dengan produk susunya aja loh, tapi dia juga terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai varian minuman lainnya seperti teh kotak, sari kacang hijau, dan Ultra Mini. Ultra Jaya memulai perjalanannya sebagai bisnis keluarga yang sederhana pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Sejak saat itu, Ultra Jaya terus tumbuh dan berkembang dengan pesat, memperluas jangkauan produknya hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk kepemilikan sahamnya sendiri, saham dialokasikan ke publik sebanyak 37,11% dan sisanya dikuasai oleh keturunan dari keluarga pendiri PT Ultra Jaya itu sendiri, yaitu 34,39% dimiliki oleh Sabana Prawira Wijaya sebagai penerus Ahmad Prawira Wijaya yang merupakan pendirinya Ultra Jaya. Sebesar 3,61% dimiliki oleh Samudra Prawira Wijaya sebagai direktur Ultra Jaya. 1,11% dimiliki oleh Subendra Prawira Wijaya sebagai komisaris Ultra Jaya dan PT Prawijaya sebesar 23,78%. Lanjut ke analisis perusahaan. Yang pertama, kita analisis pestel dari PT Ultra Jaya-nya dulu ya. Jadi, dari segi politikal, Ultra Jaya sudah mematuhi regulasi pemerintah terkait dengan standar kualitas produk makanan dan minuman, serta izin produksi dan distribusi. Terbukti dari nomor BPOM yang tertera di setiap produknya. Selain itu, kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dapat memberikan peluang bagi Ultra Jaya untuk memperluas pasar ekspor. Dilihat dari segi ekonomi, dengan stabilnya pertumbuhan ekonomi, maka daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga konsumsi produk susu dan minuman bisa lebih tinggi. Selanjutnya terkait dengan perubahan gaya hidup. Tren hidup sehat di kalangan masyarakat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk yang berkualitas tinggi dan sehat, seperti susu rendah lemak atau minuman bebas gula. Masyarakat yang semakin peduli kesehatan dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi pada produk yang lebih sehat dan alami, seperti susu tanpa tambahan zat pengawet. Dengan adanya peningkatan daya beli di kalangan masyarakat, PT Ultra Jaya terus melakukan inovasi produk dengan menggunakan teknologi dan pengolahan susu dan minuman siap minum, yaitu menggunakan teknologi ultra high temperature atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UHT. Selain memanfaatkan teknologi untuk pengolahan susu, Ultra Jaya juga memanfaatkan teknologi untuk pemasaran digital melalui media sosial dan platform online yang bisa menjangkau konsumen lebih luas dan efektif. Tidak hanya mementingkan penjualan produk dan operasionalnya saja, PT Ultra Jaya juga melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik. Berbagai minuman susu cair, teh, dan minuman kesehatan adalah produk yang diproduksi dalam skala besar oleh Ultra Jaya. Produksi ini menghasilkan limbah cair dan padat yang harus dikelola dengan sangat hati-hati untuk menghindari pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, Ultra Jaya menggunakan teknologi khusus agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan aspek hukum. Yang pertama, yaitu regulasi keamanan pangan dan sertifikat halal. Ultra Jaya telah memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dan ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk yang sudah BPOM tentunya aman untuk dikonsumsi. Selain itu, Ultra Jaya juga memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ultra Jaya sebagai perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menerapkan prinsip good corporate governance. Penerapan good corporate governance yang baik memastikan bahwa perusahaan mengelola operasionalnya secara bertanggung jawab dan memberi perlindungan bagi para pemangku kepentingan termasuk investor dan konsumen.
Perusahaan besar, termasuk Ultra Jaya, diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan. Program ini mencakup berbagai aktivitas untuk membantu masyarakat sekitar, termasuk dalam bidang lingkungan, kesehatan, dan juga pendidikan. Jika disimpulkan, melalui analisis pasal ini, Ultra Jaya dapat menilai berbagai faktor eksternal yang berdampak pada bisnis mereka dan menyiapkan strategi untuk memanfaatkan peluang atau mengurangi risiko dari faktor-faktor tersebut. Selain susu UHT, Ultra Jaya juga mengembangkan produk susu lainnya seperti susu evaporasi, susu kental manis, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Ultra Jaya juga menghadirkan produk minuman non-susu seperti teh botol sosro yang menjadi salah satu ikonik di Indonesia. Selain itu, Ultra Jaya juga memperkenalkan berbagai jenis produk seperti jus, kopi, dan minuman siap saji lainnya untuk memenuhi selera pasar yang semakin beragam. Dengan kekuatan distribusi yang baik, Ultra Jaya bisa menjangkau konsumen di berbagai wilayah, baik melalui saluran tradisional maupun modern. Ultra Jaya juga melakukan ekspansi ke pasar internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan beberapa negara lain. Produk susu UHT dan teh botol susu juga telah diekspor ke sejumlah negara, menjadikannya merek yang dikenal di luar Indonesia. Sekarang, yang kita akan membahas lebih lanjut adalah terkait dengan strategi aliansinya. Jadi, pada tahun 1980-an, perusahaan ini menekan perjanjian lisensi dengan Kraft General Food Ltd asal Amerika Serikat agar dapat memproduksi dan memasarkan keju dengan merek Kraft, dengan Nestle agar dapat memproduksi Milo Ltd, dengan Mead Johnson agar dapat memproduksi minuman isotonic gluten, dan dengan Carlsberg agar dapat memproduksi Pripps. Perusahaan ini juga mendirikan perusahaan patungan bersama Kraft Heinz. Pada dekade yang sama, pada tahun 1980-an, perusahaan ini memulai produksi susu bubuk melalui kerjasama dengan Meiji Dairies. Pada tahun 2000, perusahaan ini menjalin kerjasama produksi dengan PT Sangyong Perkasa yang mendapat lisensi dari Morrigan Milk Industry Co. Ltd untuk memproduksi dan mengemas susu bubuk untuk bayi. Setelah melakukan analisis perusahaan, selanjutnya yang kita bahas adalah terkait dengan analisis produknya. Untuk analisis produk sendiri, kita menggunakan susu organik dan menggunakan metode analisis Fourier. Dari analisis value-nya, pastinya kualitas dan keamanan dari produk Ultramilk ini menggunakan teknologi pengolahan ultra high temperature yang memungkinkan susu bertahan lama tanpa bahan pengawet. Selain mementingkan kualitas yang tinggi, rasa dari produk Ultramilk ini juga konsisten dan bervariasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ultramilk dikenal memiliki rasa susu yang konsisten dari waktu ke waktu. Untuk varian rasa yang ditawarkan juga beragam yang dapat dijadikan pilihan bagi konsumen, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Harga Ultramilk juga kompetitif dan terjangkau, tetapi dengan kualitas yang tinggi memberikan nilai bagi konsumen yang menginginkan produk berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Ultramilk adalah salah satu pelopor susu UHT di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan susu tetap steril dan aman dikonsumsi tanpa bahan pengawet dan bertahan hingga berbulan-bulan selama belum dibuka. Ultramilk bekerja sama dengan peternak lokal di Indonesia untuk memastikan pasokan susu segar dengan standar kualitas tinggi. Pengolahan susu sapi berasal dari bahan baku lokal yang tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga memastikan kesegaran dan kualitas susunya. Keunikan lain dari Ultramilk adalah masa simpannya yang panjang tanpa menggunakan bahan pengawet berkat teknologi UHT dan kemasan aseptik. Ini adalah nilai tambah yang langka karena tidak semua produk susu siap minum memiliki masa simpan yang panjang. Hal-hal langka yang dimiliki oleh Ultramilk seperti teknologi UHT pionir, kerjasama dengan peternak lokal, konsistensi rasa, dan basis loyalitas yang kuat memberikan nilai unik di pasar susu Indonesia. Kombinasi keunikan ini membuat Ultramilk tetap menjadi pilihan utama di tengah persaingan produk susu lainnya.
Untuk menjaga kualitas produk, Ultramilk menggunakan teknologi UHT dan kemasan aseptik yang memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi. Selain itu, Ultramilk memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan terintegrasi dengan baik di Indonesia, sehingga produk mereka mudah ditemukan. Infrastruktur distribusi seperti ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan serta investasi dalam logistik dan manajemen rantai pasok. Ultramilk telah lama dikenal sebagai pelopor susu UHT di Indonesia yang membuatnya menonjol sebagai merek terpercaya dan berpengalaman di kategori susu UHT. Membangun posisi ini membutuhkan waktu dan kepercayaan konsumen yang tidak segera ditiru oleh pesaing. Pesaing yang mencoba masuk ke segmen yang sama harus mengeluarkan biaya iklan, promosi, dan edukasi konsumen untuk memperoleh pengakuan yang setara dalam pasar yang sudah diisi oleh merek mapan seperti Ultramilk. Ultramilk ini telah memenuhi standar halal dan kualitas yang ketat sejak lama, yang menjadi nilai penting bagi konsumen muslim di Indonesia. Meniru sertifikasi kualitas ini, terutama yang diakui luas, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ultrajaya memiliki sistem distribusi yang kuat, mencakup saluran retail tradisional dan modern di seluruh Indonesia serta telepon online. Ultrajaya juga menjalin kemitraan yang kuat dengan peternak sapi lokal untuk menjamin pasokan susu segar yang berkualitas. Ultrajaya menjalankan sistem kontrol kualitas yang ketat di seluruh proses produksi Ultramilk, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Dengan teknologi UHT dan kemasan aseptik, Ultramilk dapat memastikan kualitas dan masa simpan produk yang panjang tanpa bahan pengawet. Investasi juga terus dikembangkan dalam teknologi produksi, seperti teknologi UHT yang memungkinkan Ultramilk mempertahankan kesegaran dari kualitas tanpa bahan pengawet. Selain itu, inovasi dalam varian rasa, kemasan, dan varian nutrisi menambah daya tarik produk. Inovasi ini memungkinkan Ultramilk untuk terus menarik konsumen baru, serta memenuhi tren pasar yang terus berkembang seperti minuman sehat dan kemasan praktis. Ultrajaya juga secara konsisten menjalankan kampanye pemasaran yang memperkuat posisi Ultramilk sebagai susu berkualitas di masyarakat Indonesia. Dengan iklan yang menyoroti nutrisi dan manfaat kesehatan, Ultramilk mengukuhkan dirinya sebagai pilihan yang aman dan bergizi bagi keluarga. Melalui organisasi sumber daya yang efektif seperti distribusi luas, kontrol kualitas yang ketat, kemitraan dengan peternak lokal, dan pemasaran yang kuat, Ultrajaya berhasil menangkap nilai dari pasar secara optimal dengan Ultramilk. So, setelah pemaparan seluk-beluk mengenai susu Ultramilk, apakah Ultramilk ini lebih unggul daripada produk sejenisnya? Jadi, dari banyaknya susu siap minum yang ada di pasaran, hanya beberapa pabrik yang mampu menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi UHT. Karena dengan menggunakan teknologi tersebut, susu yang dihasilkan akan lebih awet meskipun tanpa pengawet. Susu sejenis yang dapat dianggap sebagai pesaing yaitu Greenfields. Kalian tahu Greenfields? Nah, Greenfields dijadikan sebagai pesaingnya UHT karena adanya faktor politik setelah Pilpres kemarin, yaitu wakil presiden kita, Mas Gibran, yang membagikan susu gratis kepada masyarakat sebagai bentuk komitmennya terhadap program makan siang gratis dan kepedulian terhadap pengungsi banjir. Hal ini tentu mempengaruhi banyak konsumen untuk ikut membeli produk tersebut. Namun, meskipun Greenfields memiliki komposisi yang hampir sama dengan Ultramilk, tetap Ultramilk lah yang menjadi produk unggul di pasar. Ultramilk sudah turun di pasar jauh lebih dulu sebelum Greenfields. Selain itu, harga Ultramilk yang murah, punya banyak varian, dan lebih mudah ditemukan di pasaran menjadi sebuah keunggulan dari Ultramilk.